Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Ibu-ibu sekalian, keluarga besar pimpinan ranting Aisyah Karangpilang, ya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, ya, perdana saya diundang oleh PRA Karangpilang, ya. Karena saya biasanya kalau diundang di ranting-ranting Aisyah tuh jauh-jauh, Kenjeran, Sidotopo, Bulaha, Penele, ya, jauh-jauh, ya. Karena memang KTP saya ini masih ikut Kerembangan, jadi saya pun kalau ngurus NBM itu juga ikut PCM Kerembangan. Tapi sebenarnya saya sudah 13 tahun tinggal di Kebraun. Nah, makanya ya, saya sudah lama 13 tahun ada di Kebraun, ya. Cuma langkahnya jauh. Jadi kalau diundang yang dekat itu, waduh, senengnya luar biasa, ya. Alhamdulillah. Ya, ya, dekat soalnya hanya hitungan menit, ya. Terima kasih sekali, ya, atas diberikan kesempatan, ya. Apalagi yang mengundang kan spesial. Nah, ya, ini Ustazah Ira ini ternyata teman kuliah. Nah, ya, teman kuliah. Ya, teman kuliah. Jadi saya kalau diundang di sekitar sini itu mesti rekomendasi dari teman-teman kuliah. Ya, ya, alhamdulillah, kuliah. Ya, baik. Kita akan membahas, ya, ini temanya kan apa, terserah katanya gitu kan. Nah, ini repot juga saya. Temanya tentang wanita atau umum? Ternyata temanya umum, ya. Karena kalau temanya tentang wanita, nah, saya rencana mau bikin tema tentang Ummahatul Mukminin, ya. Istrinya Rasulullah yang disebut sebagai Ummahatul Mukminin, ibunda bagi orang-orang yang beriman, ya. Masa ibunya sendiri nggak kenal kan gitu, ya kan? Ada berapa, Bu, istrinya Nabi itu? 11 atau 9? Atau 13? Nah, kan gitu. Ya kan? Ya. Jadi jawabannya semua benar. Ya.
Kenapa disebut kita sering ingat 9? Karena ketika Rasulullah SAW wafat, istrinya itu yang masih hidup ada 9. Jadi ada istrinya yang mendahului, meninggal duluan 2. Kenapa kadang-kadang ada angka 13? Karena yang 2 itu diperselisihkan. Ini istri atau ini adalah budak wanitanya. Itu maka ada perselisihan. Jadi kalau dijawab 11 itu benar, kalau 9 itu benar tapi ada rentetannya. Kalau 13 itu juga benar tapi masih diperselisihkan. Nah, kan yang menarik kenapa Rasulullah itu istrinya banyak. Nah, kan begitu. Makanya perlu dikaji. Kenapa Rasulullah SAW beristri lebih dari 1? Terus kenapa Muhammadiyah itu gerakan wanitanya kok milihnya namanya Ibunda Aisyah? Jadi namanya Aisyah gitu. Kok bukan Ibunda Khadijah? Jadinya Khadijiyah. Nah, ayo kenapa itu? Kok kita milih Aisyah? Ayo. Karena itu Ustaz, karakter-karakternya itu ada pada diri Aisyah. Public speakingnya, kemudian lain-lainnya, kecerdasan, kemudian itu insya Allah. Wah. Mewakili perempuan dunia. Ya, baik. Jadi memang gerakan wanita Muhammadiyah ini kita memang agak beda. Artinya wanita-wanita di Muhammadiyah ini harus ikut berkiprah untuk memberikan kebaikan kepada umat. Nah, dari istri-istri Nabi itu yang punya kiprah lebih kepada umat memang Ibunda Aisyah. Ya. Walaupun beliau nggak punya anak. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya kenapa Muhammadiyah memilih Ibunda Aisyah? Karena kiprahnya untuk agama Islam. Ini supaya apa? Supaya gerakan wanita Muhammadiyah yang ada di Aisyah itu paling tidak meneladani Ibunda Aisyah. Gitu. Ya. Karena kalau Ibunda Khadijah itu juga mantap. Tapi beliau memang tugas utamanya hanya ibu rumah tangga. Dan beliau ini orang kaya kan. Tetapi hartanya digunakan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Nah, hanya kalau kita mau bahas wanita, kita perlu tahu satu persatu itu. Dari 11 itu yang kita hafal berapa? Minimal kan 2. Kalau nggak Khadijah, Aisyah. Kemudian yang menarik lagi, ya ada Hafsah, ada Ummu Salamah gitu ya, ada Juwairiyah lah itu. Yang menarik lagi bagaimana kehidupan satu persatu itu. Terus kenapa Rasulullah SAW menikahi banyak wanita? Kan itu yang sering dituduh sama musuh-musuh Islam, bahwa Nabi kita itu dianggap tukang kawin, kan begitu ya. Padahal ada alasannya kenapa Rasulullah berpoligami. Tapi karena temanya mintanya umum, ya sudah umum saja ya. Kita nggak usah bahas tentang wanita. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sudah mengenal Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah SAW. Yang perlu kita ingat, pernikahannya Rasulullah SAW itu ada 2 fase. Ya. Yang pertama adalah fase monogami, pernikahan dengan 1 istri saja. Dan itu terjadi lama, 25 tahun dengan istrinya yang pertama dan yang tercinta, yang terbaik ya, Ibunda Khadijah. Setelah Ibunda Khadijah wafat, beliau tidak dalam posisi untuk menikah lagi, tidak ya. Beliau tidak berpikiran untuk menikah, karena yang ada di pikiran beliau bagaimana dakwah Islam ini harus tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Karena itu adalah amanah dan tugas beliau. Tapi kemudian para sahabat menawarkan, ya,
alla tazawwaj, ya. Apakah engkau tidak ada rencana menikah, wahai utusan Allah? Beliau malah tanya, ya, dengan siapa aku menikah? Akhirnya dikasih pilihan, engkau boleh milih. Satu, ini ada janda, usianya tua, dan mohon maaf, dalam beberapa riwayat beliau ini berat badannya lebih. Atau yang ini masih muda, perawan dan cantik. Kira-kira kalau dikasih pilihan itu, pilih yang mana? Kalau Rasulullah pilih yang mana, ibu-ibu? Yang tua apa yang muda? Yang janda atau yang perawan? Kalau pilihan itu dikasih pilihan kepada bapak-bapak suaminya ibu-ibu, milih yang mana kira-kira? Oh, nggak milih, ya bener Bu, ya, nggak milih karena sudah punya istri. Ya, ternyata Rasulullah milih yang janda, tua, dan mohon maaf berat badannya gemuk, berlebih. Berarti dari sini kita tahu ya bahwa motivasi pernikahan Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Tapi boleh nggak sih orang nikah karena hawa nafsu? Boleh, ya. Karena dalam Islam itu kan nafsu kan nggak dikekang, ya. Nafsu itu ada, cuma nafsu ini harus disalurkan melalui jalur yang halal, kan begitu. Tapi kemudian Rasulullah, ya karena misinya dakwah, beliau milih yang janda. Jadi istrinya yang pertama, Ibunda Khadijah itu janda 2 kali. Tapi cantik, walaupun selisih usia 15 tahun. Nah, istrinya yang kedua, ini juga janda, tapi sudah lanjut usia, sekitar hampir 60-an usianya. Namanya siapa? Yang pertama Khadijah, yang kedua bukan Aisyah ini. Bukan. Yang kedua ini Saudah. Nah, baru yang ketiga Aisyah. Nah, ya. Baru yang keempat, kelima, keenam, ke-11. Nah, ya. Itu nanti ya, Bu. Bahkan ada istri-istrinya yang dari budak. Ya. Dari budak kemudian dibebaskan karena kalah perang. Kemudian ditawari untuk menjadi istri Nabi SAW. Ya, siapa itu? Nah, ya, bukan juga. Ya, Maria Al-Qibtiyah itu yang diperselisihkan, dia budak atau dia itu istri. Ya. Jadi ada yang benar-benar istri dari budak karena kalah perang, kemudian jadi tawanan, jadi budak, tapi kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi. Nah, siapa itu? Nah, itu nanti aja kalau mau bahas tentang wanita. Ya, karena flyernya tulisannya apa ini? Karoma istiqomah. Jadi kita sekarang bahas istiqomah. Ya. Udah siap ya Ibu ya? Nah, siap ngaji atau siap ngantuk? Oh, siap ngaji. Atau sudah menanti yang mengganggu penciuman kita ini? Ya, ini dari luar saya udah tercium bau apa ini, ya. Biasanya sampai jam berapa? Jam 2. Kemudian kalau ada tanya jawab gitu ya, terus langsung ramah tamah gitu ya. Oh ya, baik. Karena biasa yang saya tahu pengajian Aisyah itu 1 jam aja. Biasanya jam 4 sampai jam 5. Biasanya kebanyakan sore. Memang ada juga pengajian Aisyah yang siang ya, tapi itu godaannya berat ya. Karena siang ini waktunya orang ngantuk ya kan. Apalagi kalau sebelumnya habis makan, pasti ngantuk. Kalau belum makan siang-siang ngantuk juga ya kan. Baik,
karomah, istiqomah. Ya, kita bahas dulu karomah. Nah, karomah ini apa? Karomah itu ibu mukaromah. Bukan ya. Karomah ini bahasa kita gampangnya kesaktian. Hal-hal yang di luar logika itu karomah. Ya. Dan biasanya karomah itu bukan untuk nabi, karena kalau untuk nabi itu namanya mukjizat. Ya. Kalau untuk wali-wali Allah itu namanya adalah karomah. Tapi bahasa masyarakat karomah itu kesaktian. Sehingga ada anggapan orang kalau udah wali harus sakti. Nah, itu dia. Ya. Kalau sudah jadi wali itu harus sakti. Padahal belum tentu. Ya. Iya, itu kalau wali Allah. Lah kalau cuman wali santri, wali murid, ya kan, kayak saya ini gitu ya, itu nggak ada sakti-saktinya. Ya. Jadi para ulama sampai mengatakan karomah itu bukan syarat atau akibat atau kewajiban bagi kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah, bukan. Jadi jangan serta-merta ngelihat orang yang sakti otomatis wali, bukan. Karena kalau kita lihat di surat Yunus ayat 62 63 itu, ala inna awliya'i Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa berduka, tidak ada rasa ketakutan. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi syarat jadi wali iman dan takwa. Artinya kita semua bisa nggak jadi wali? Bisa. Pokoknya iman dan takwa. Lah sekarang ini nggak pakai baju, telanjang, rambutnya gondrong, nggak pernah mandi, disebut wali. Loh. Ya itu mungkin wali juga. Ya, tapi bukan walinya Allah, walinya setan gitu ya. Ya. Pokoknya bisa tahu perkara gaib, bisa meramal, ya. Ramalannya tepat, bisa terbang, jalan di atas air. Wah, itu wali. Ya, ini cerita yang berkembang ini yang harus kita kritisi. Ya. Apalagi kalau sudah sampai kepada wali songo. Nah, ini mulai kan. Wali songonya benar ada, tapi kisah-kisahnya ini yang harus kita kritisi. Coba, masa Sunan Jogokali, Sunan Kali Jogo, kan Jogokali kan ya. Kenapa disebut salah satu wali namanya Sunan Kalijogo ini? Karena amalannya adalah bertapa di pinggir kali 40 tahun sampai lumutan. Gak makan, gak minum, ya, gak buang air, gak sholat, sampai lumutan bertapa. Bertapanya udah keliru, itu bukan dari Islam. Sampai lumutan gak sholat, berarti itu juga bukan dari Islam. Masa wali kayak begitu? Sunan Kalijogonya kita terima, tapi ceritanya yang kita tolak, ya kan? Nah, ceritanya kan, makanya apa kaitannya karomah dengan istiqomah? Ini yang para ulama kemudian memberikan catatan. Afdolul karomah luzumul istiqomah. Para ulama mengatakan seafdol-afdolnya karomah, sebaik-baik karomah itu adalah melazimkan istiqomah. Berarti orang yang istiqomah dia pasti dapat karomah. Itu dia. Baru kita bahas
apa itu istiqomah. Ya. Waktunya masih ada? Oh, masih banyak. Saya belum berhenti dari hari ini padat-padatnya. Memang kalau ahad keempat tuh padat-padatnya, ya. Yang rutin subuh, maghrib, isya ahad keempat. Tadi duha juga ada, ditambahi sama Ustadzah Ira siang ini, gitu ya. Tadi 5 sesi saya hari ini. Dan tadi duha di An-Nur, Masjid An-Nur, Sidoarjo, yang ada Sida, ada Semamda, ya kan? Dari sana saya tadi, kemudian 12:30 baru sampai ke Braon. Saya iakan karena dekat, ya. Kalau jauh mah nggak mungkin, ya. Nanti maghrib saya di Ranting yang ada di Kerembangan, ya, Ranting Dupak. Terus isanya saya di Ranting Wonosari, ya. Ya kalau ahad keempat itu, ya. Ada jauh-jauh, ya. Makanya kalau diundang yang dekat rumah, waduh, senangnya bukan main, ya. Karena kalau jauh itu capeknya di perjalanan, ya. Capeknya di perjalanan. Baik, ibu sekalian, kita akan coba mengkaji hadis nomor ke-21 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, pernah dengar ya? Ini kitab hadis yang dikarang oleh seorang wali, ulama ya wali, namanya Imam Nawawi, ya. Kenapa disebut wali, kenapa disebut ulama? Beliau ini memang sosok yang sangat cerdas, jenius, alim, ya, orang yang sangat taat kepada Allah, ya, dan karyanya luar biasa hebat. Salah satunya ini hadis Arba'in An-Nawawiyah itu memuat 40-an hadis, 42 hadis. Tetapi di dalam kitab beliau ini pokoknya 42 hadis itu hadis-hadis pilihan. Karena jumlah hadis kan banyak ya Bu ya. Jumlah ayat Al-Quran berapa? Jumlah Quran ada berapa surat? 114. Juznya ada berapa? 30 apa 40? 30. Ayatnya ada berapa? 600. 6.666. Kurang tepat, yang tepat 6.236, ya. Ayatnya sudah, hurufnya ada berapa? Kalau Bismillahirrahmanirrahim kan 19 huruf, ya. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dapat 190 pahala. Sekarang kalau hurufnya Bismillah itu 19, dari Al-Fatihah sampai Anas berapa hurufnya jumlahnya Bu? Coba dibantu hitung Bu, ya. Menurut Ibnu Katsir kurang lebih sekitar 300 ribuan huruf, ya. 300 ribuan huruf. Makanya orang kalau mengkhatamkan Al-Quran dia mendapatkan jutaan pahala karena satu hurufnya dikalikan 10. Tapi Al-Quran bukan cuma dicari pahalanya, bukan cuma dicari keberkahannya, tapi Al-Quran itu harus menjadi petunjuk kehidupan kita semua. Contohnya nih, bagi ibu-ibu, ada ayat tentang jilbab, ada ayat tentang hijab, ada ayat tentang khimar, kerudung. Ayo, kalau ayat tentang jilbab di surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Kalau tentang khimar, kerudung di surat An-Nur ayat 31. Kalau tentang hijab itu kayak nggak salah ada di surat Al-Ahzab juga ayat 53, ya. Kalau nggak salah bener, ya. Kalau masih salah dimaklumi, ya. Jam-jam siang, jam-jam itu Quran harus menjadi
panduan, termasuk panduan kehidupan An-Nisa awal-awal. Iya nggak Bu? An-Nisa awal-awal, benar nggak? Fankihu ma tobalakum minan nisa matsna wasulasa waruba. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi 2, 3, 4. Ya kan? Ayo. Ini gimana? Ibu-ibu terima ayat ini nggak? Terima? Diamalkan apa enggak? Nah, benar Bu. Lanjutkan ayatnya, benar. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu nggak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Saya tadi belum selesai. Makanya Rasulullah SAW itu kehidupan pernikahannya terbagi dua. 25 tahun hanya satu istri, 13 tahun sisanya istrinya lebih dari satu. Berarti kehidupan istri satunya Rasulullah itu lebih lama daripada istri lebih dari satu. Sampai kepada kita, kok cuma yang sunnah Nabi pernikahan cuma poligami, padahal yang monogami juga sunnah apa enggak? Sunnah. Yang monogami sunnah, yang poligami juga sunnah. Yang nggak sunnah itu yang tidak mau menikah. Ya, makanya umatnya Rasulullah terbagi dua. Ada yang monogami, ada yang poligami. Yang Muhammadiyah anjurkan dan tekankan itu yang monogami, sesuai dengan mazhab Syafi'i. Yang dipilih oleh suaminya ibu-ibu adalah yang mono apa yang poli? Ibu-ibu kok ragu-ragu jawabnya ya? Ya, yang monogami, karena istrinya suaminya ibu-ibu hanya ibu-ibu seorang, bener kan? Bener? Kok kayak nggak yakin gitu loh? Nah, baik. Nah, kembali kepada Imam Nawawi tadi ya. 42 hadis ini isinya pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Jadi kalau kita mengkatamkan hadis arba'in ini, kitab ini, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya. Jadi saran saya nih, ya, pengajian kita ranting Aisyah itu kalau bisa berkelanjutan dan temanya itu nyambung terus, sehingga kita dapat materi keislaman yang utuh, tidak pecah-pecah. Ya. Kalau misalnya temanya apa? Gitu. Saya sering tanya, temanya apa? Terserah ustadznya loh. Itu mohon maaf ibu-ibu, ustadznya kesenengan, ya kan? Kenapa? Tema yang diceramahkan itu juga diceramahkan di tempat lain, juga itu. Akhirnya ustadznya kalau ngomong wawancare kan, itu bukan karena pinter, karena yang diomongkan itu aja, gitu loh. Ya. Makanya kalau bisa nih saya saran, ya, misalnya tadi kan sekarang bahas Khadijah. Ini berapa lama? 2 bulan sekali apa 2 minggu sekali? Pengajian kita. Nah, bulan depan apa Sauda, bulan depan Aisyah atau apa. Jadi misalnya kita istri Nabi selesai. Hadis arba'in misalnya, hadis pertama, kedua, ranting Aisyah karang pilang udah katam hadis arba'in. Nah, misalnya mau bahas fikih wanita menurut pendekatan mazhab dan menurut pendekatan HPT misalnya, ya. Kita udah katam jelas. Kalau tematik terserah ustadznya, mohon maaf, itu seneng ustadznya. Kita harus punya kurikulum. Misalnya bulan ganjil itu harus memang sebenarnya kurang Bu ya kalau sebulan sekali ya. Paling nggak sebulan 2 kali. Ya. Misalnya yang
Bulan ganjil, bulan genap, bulan ganjil bahas akidah, bulan genap bahas fikih, ya. Nanti 6 bulan berikutnya bahas ibadah, bahas akhlak. Nah, itu. Jadi runut begitu. Boleh nggak usah ngaji kitab, tapi temanya lanjut. Kalau iman, berarti iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Rukun Islam 2 kalimat syahadat sampai menunaikan ibadah haji. Itu harus tuntas, Bu. Harus tuntas. Ya. Karena itu standar minimal. Jangan sampai kita pengajian bertahun-tahun, ya. Itu lagi-lagi temanya apa? Terserah ustadznya. Ustadznya seneng. Soalnya apa? Gak pakai belajar. Tuh, ya. Seneng. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Kan menyenangkan ustadz berpahala, ya. Baik, Imam Nawawi itu, ibu-ibu, ya, mohon maaf, beliau ini umurnya nggak panjang, 40, nggak sampai 45, mungkin 42 atau 43, Allah cabut usianya. Tetapi beliau wafat itu di penghujung tahun 790-an Hijriah. Berarti kurang lebih kalau sekarang 1400 ya, berarti sudah hampir 600 tahun lebih ya. Yang menarik, umurnya 40 tahun, tapi karyanya masih dikaji oleh umat Islam seluruh dunia sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat. Umurnya 40 tahun, karyanya 600 tahun masih dikaji oleh umat Islam. Bukan cuma hadis arba'in, karyanya banyak. Salah satu yang terkenal kitab Riyadus Sholihin, itu karya beliau juga. Ya. Itulah namanya ilmu yang barokah, ilmu yang berkah. Ya. Pengajian yang ada berkat apa berkah? Ya, bedakan antara berkah dengan berkah. Ya. Oke, hadis yang ke-21 dalam kitab hadis arba'in ya Bu ya. Kitabnya udah punya, nggak punya gampang download saja di Play Store nanti ya. Tuh, gampang gratis Bu ya. Ini saya bacakan hadisnya. Kemudian kita coba jelaskan satu persatu dari hadis ini. Hadisnya pendek, tapi perlu dijelaskan satu persatu perkataan yang ada dalam hadis ini. Waktunya masih ada? Tuh. Ya. Kurang berapa ini? Ya? 15 menit ya. Gak kerasa ya Bu ya. Ibu gak kerasa, saya mah kerasa banget ya. Baik. Yang pertama, hadis ini. Kalau hadis ini kan dari Rasulullah ya Bu ya. Rasulullah menyampaikan ke sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya menyampaikan ke sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabatnya menyampaikan ke generasi di bawahnya, kemudian dicatat sama imam-imam yang meriwayatkan hadis. Kebetulan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi beliau ini Imam Muslim lah yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sampai ke bawah. Makanya hadis itu ada 3. Ada yang namanya rawi yang meriwayatkan hadis, ada yang namanya sanad, jalan periwayatan hadis, ada yang namanya matan, teksnya hadis. Ya, itu yang saya sama Ustazah Ira belajar ulumul hadis 1 semester. Ya, di kampus ya. Dulu ya. Nah, dulu nggak bisa, sekarang lupa saya kan gitu ya. Gitu. Ya. Saya tuh ngelihat transkrip nilai saya, ijazah saya lihat sekarang, keren-keren saya belajarnya. Ulumul Quran, ulumul hadis, ya. Tafsir Tarbawi, hadis Tarbawi. Cuman Bu, mohon maaf, dulu saya kuliah sama kayak Ustazah Ira itu, kuliahnya itu selesai pulang kerja, kelas karyawan ya. Jadi pagi sampai sore kerja, kemudian sore sampai malam
kuliah, masih di Gadung dulu, belum di Sutorejo, masih di Gadung, masih ada kelas malam tuh. Bayangin aja, kuliah selepas pulang kerja. Dapat apa ya? Ya, udah capek ya kan? Udah kepengen cepet pulang ya. Tapi alhamdulillah lulus. Ya. Kayak sekarang tuh saya kadang-kadang ngulangi lagi tuh. Materi ulumul hadis, ulumul Quran, usul fikih ya. Saya ulangi lagi karena merasa dulu kuliahnya tidak terlalu serius. Kan dulu kalau orang udah kerja itu kan targetnya dang lulus dang wis kan gitu ya. Baik. Ini hadis ini an Abi Amroh, dari Abu Amroh. Ya. Ini bukan nama Bu, tapi julukan. Memang biasanya tradisi orang Arab, bahkan ada yang bilang ini tradisi Islam turun-temurun, menyebut seseorang dengan nama anaknya. Abu Amroh, bapak Amroh. Nah, makanya kadang-kadang saya pakai nama Carlos Abu Hamzah. Carlos bapak Hamzah. Itu dia. Nah, itu dia. Tuh ini warisan, ya, warisan turun-temurun. Menyebut seseorang dengan nama anaknya. Nah. Cuman saya udah jarang pakai karena kalau ada abu-abunya itu biasanya banyak terduga teroris. Ya, jadi saya nggak mau pakai ya. Apalagi sejak ada Abu Janda Bu, ya kan? Nggak jelas itu ya. Abu Janda bapak janda, gak jelas tuh ya. Saya nggak pakai itu. Makanya kalau ibu-ibu lihat tuh itu nama saya asli itu yang di flyer itu, ya. Itu nama saya asli. Namanya dia siapa? Namanya Sofyan. Oh, ternyata namanya cuma Sofyan. Jadi ada sunnah Nabi, nama itu memang dulu sunnahnya cuma satu nama. Ya, kalau kita sekarang kan paling nggak minimal 3 ya, supaya ngurus paspor enak ya kan, langsung, karena minimal 3 nama. Bin Abdillah. Oh, ternyata dia bapaknya Amro, Sofyan namanya, anaknya Abdullah. Nah, jadi itu memang sanad Bu. Jadi dalam ajaran kita jalur sanad periwayatan jalannya ini terkait nasab keturunan itu penting sekali. Dalam agama kita tuh penting sekali nasab. Nasab tuh penting. Makanya kan silaturahmi itu ya untuk menjaga kita masih ada kekerabatan begitu. Untuk mencari jodoh juga yang dilihat nasabnya. Penting nasab ini. Zina itu diharamkan. Salah satu hikmahnya karena kalau orang berzina itu berarti tidak karu-karuan nasabnya. Iya kan? Termasuk masa iddah perceraian. Berapa lama itu Bu? Masa tunggu setelah cerai 3 bulan atau 3 kali haid kan, supaya jelas nasabnya siapa begitu. Kalau cerai mati 4 bulan 10, supaya jelas kalau dia hamil bapaknya ketahuan siapa kan gitu Bu ya. Ya Allah. Sekarang ini Bu, saya juga baru tahu ada indikasi enaknya sebelum nikah, mohon maaf, ini dirasakan dulu hubungan badannya antara calon suami atau calon istri. Itu sekarang sudah mulai ada fenomena di negeri kita. Sebelum nikah lebih baik merasakan dulu hubungan badan, cocok apa enggak, puas apa enggak, supaya nanti enggak menyesal setelah menikah. Ini anak-anak muda sudah mulai mengarah ke sana. Gila apa enggak ini, ya? Jadi zina dulu, baru nikah kalau cocok perzinahannya gitu. Ya, ngeri. Keperawanan itu bukan sesuatu yang sakral hari ini, ya. Naudzubillah. Kita perlu jaga anak cucu kita. Nah, dia
Namanya tambahi lagi As-Saqafi. As-Saqafi ini ternyata nama suku, yaitu suku yang ada di Saqif. Saqif itu ada di Taif. Nah, Taif itu ada di Mekah, tapi 65 km dari Mekah. Sekarang kalau ibu-ibu berangkat umroh atau haji, mesti ada paket tambahan free city tour Taif. Apalagi di Taif sekarang ada kereta gantung. Tapi ibu-ibu jangan lupa ya, Taif ini punya peristiwa hebat yang dalam sejarah ini akan kita kenang seumur hidup. Cuma gara-gara Taif itu yang dilihat wisata, karena Taif itu dataran tinggi, Bu. Orang-orang Arab kalau dia liburan, refreshing, nyari hawa dingin itu ke Taif. Letaknya dataran tinggi, dingin, cuacanya beda dengan Mekah. Jadi kayak Karangpilang ke kejauhan lah Batu, Bu. Terawas. Nah, Batu kan 100 kilo lebih. Kalau 65 kilo ya Terawas atau Pacet, ya kan? Dataran tinggi. Nah, dia dari situ. Kenapa kita perlu ingat Taif? Rasulullah SAW itu pernah setelah diboikot 3 tahun. Boikot 3 tahun itu berarti nggak ada pekerjaan, susah makan, sampai makan daun-daun. Setelah diboikot 3 tahun, kemudian pamannya meninggal, namanya Abu Thalib. Meninggal dalam kondisi belum Islam. 3 bulan kemudian istrinya meninggal, Ibunda Khadijah. Setelah istrinya meninggal, beliau mau dakwah, susah. Pelindung di luar Abu Thalib nggak ada, pelindung di dalam istrinya nggak ada. Mau berdakwah tanpa pelindung, musyrikin melarang. Maka mau nggak mau, beliau dakwanya melebarkan sayap, jalan kaki ke Taif 70 kilometer. Bayangin, terus nanjak kan Bu ya? Jalan kaki ke Taif 70 kilometer. Kira-kira ibu-ibu jalan kaki dari Karangpilang sampai Pacet, nanjak sampai di Pacet, enaknya ngapain? Ya pijet, ya tidur kan gitu ya. Nah, begitu sampai di Taif, beliau langsung dakwah selama kurang lebih 10 hari. Tetapi selama 10 hari itu tidak ada yang mau menyambut dakwanya. Bahkan beliau didolimi, dilempari batu oleh satu masyarakat Taif. Tua muda, lanjut usia, anak-anak, perempuan melempari batu Rasulullah, mengusir dakwah Rasul. Sampai-sampai beliau mendapatkan panggilan, dialog malaikat Jibril, dan didatangkan Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Ya, jadi di gunung itu ada penjaganya, tapi malaikat yang tunduk sama Allah, bukan sing bau rekso, ya kan? Ya. Jadi gunung itu nggak perlu dikasih sesajen, ya, nggak perlu pesugihan ke Gunung Kawi, nggak perlu, ya, itu dia. Malaikat penjaga gunung ini nawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, in syi'ta, terserah engkau Muhammad, kalau engkau mau, penduduk Taif akan aku ratakan dengan tanah. Gara-gara menolak dakwanya Nabi selama 10 hari. Ibu bayangin dulu ya, 3 tahun susah makan, susah pekerjaan, kelaparan, diboikot. Kemudian pamannya yang melindungi beliau meninggal. 3 bulan berikutnya istrinya meninggal. Capek jalan kaki sampai ke Taif 70 km nanjak. Ternyata dilempari batu. Tiba-tiba malaikat penjaga gunung nawarin, tak hukum tak itu masyarakat Taif Muhammad. Kalau ibu-ibu jadi Nabi Muhammad, dia apa? Diterima apa enggak tawarannya? Diterima. Iya. Harusnya dari tadi gitu, ngamuk-ngamuk kita kan ya. Udah berdarah-darah saya ini ya gitu. Kamu kok telat. Nah, tapi Rasul itu kepribadiannya agung. Malah beliau mengatakan, bal, jangan. Arju, saya berharap.
akan lahir generasi baru di masyarakat Taif yang akan menyembah Allah saja dan tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Bu, beliau itu dalam posisi kondisi mental psikologis kejiwaan yang berat loh ya. Diboikot 3 tahun, pamannya meninggal, istrinya meninggal, jalan kaki dilempari batu. Semua dimaafkan. Beliau tidak pendendam, beliau visioner karena beliau mengharapkan generasi baru Taif akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sedikit pun. Kalau hari ini mereka tidak mau beriman kepada Allah, insya Allah anak cucu mereka akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang kita dapat Ibu. Inilah namanya Sofyan bin Abdillah As-Saqafi. Ini generasi baru masyarakat Taif yang sudah masuk Islam. Bapaknya kakeknya enggak, dia masuk Islam. Nah ini hadis ini kalau bicara Taif, ibu perlu ingat ya, sampai kapanpun kita kenang dalam sejarah, mereka adalah nenek moyangnya mereka yang menolak dakwah Rasul, bahkan melempari batu Nabi kita tercinta. Entah ini jamaah umroh yang City Tour ke sana tahu apa enggak ya. Jangan-jangan naik kereta gantung ya, habis itu makan nasi mandi kan gitu Pak ya. Wah, lupa rekreasi. Wah ini ya. Emang paling pas kalau umroh ke tanah suci itu juga harus selesai ngaji Sirah Nabawiyah ya. Karena kalau enggak diajak ke Gunung Uhud ya, ke Jabal Nur, apa ini gunung kan gitu ya. Enggak ada menarik-menariknya ya. Tapi nilai historisnya kita bisa tahu bahwa Rasulullah SAW itu berjuang untuk kemuliaan agama Islam. Nah, baik, masuk ke hadisnya. Waktunya habis. Hah? Hah? Habis apa belum? Kita ini Bu ya, kita habiskan hadisnya ya. Nanti penjelasannya Istiqomah seri 2. Tuh, memang saya sengaja nggak habiskan semua. Itu strategi marketing saya supaya ada kemungkinan untuk, nah itu Bu ya, udah tahu. Qultu, ya, dia berkata, Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai utusan Allah, katakanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku satu ucapan yang mana dengan ucapan itu aku tidak butuh keterangan dari selain engkau. Jadi kalau Rasulullah udah ngasih tahu, beliau tidak butuh keterangan dari orang lain. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini yang perlu kita ingat. Qul, katakanlah, amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kita bahas yang istiqomah. Cepat ini ya, biar tuntas, saya dianggap nggak punya hutang. Istiqomah itu artinya banyak, tapi minimal yang mencakup semua, konsisten dalam ketaatan dan konsisten dalam menjauhi maksiat. Itu istiqomah ya. Dan istiqomah ini ternyata itu berat Bu. Kenapa bisa berat ya? Suatu ketika Rasulullah SAW itu rambutnya beruban. Boleh dicabut nggak uban ini? Nggak boleh. Karena uban itu tadi cahaya pada hari kiamat. Nah, Rasulullah itu rambutnya beruban. Para sahabat tanya, ya Rasul, kenapa rambutmu sampai beruban? Maka Nabi SAW menjawab, ya, sayyabatni Hud wa akhwatuha. Gara-gara turun surat Hud dan ayat-ayat yang lain, rambutku beruban. Surat Hud yang mana? Ayat 112.
Bunyinya begini, Bu. Fastaqim kama umirta, maka istiqomalah kamu pada jalan yang diperintahkan kepadamu. Ulama tafsir mengatakan istiqomah itu berat, sampai-sampai Rasulullah rambutnya beruban. Jadi beliau itu rambutnya beruban karena mikirin tentang istiqomah. Kalau kita rambutnya beruban karena mikirin, ya, kalau saya betul mikirin cicilan itu ya, sampai beruban kalau ya Allah. Tapi walaupun istiqomah itu berat, kita perlu tahu keutamaannya besar. Apa itu? Surat Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang istiqomah, malaikat akan turun. Maksudnya malaikat maut, ya. Karena kalau malaikat maut turun, itu pasti kita ketakutan. Kalau untuk orang-orang kafir, kalau ibu lihat di ayat surat Muhammad ya, malaikat maut itu mencabut nyawa orang kafir, yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul mukanya, dipukul punggungnya. Untuk orang kafir. Tapi buat orang yang istiqomah, malaikat malah ngomong begini, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Wa absiru bil jannah. Justru aku di sini itu memberikan kamu kabar gembira, kamu nanti akan masuk surga. Jadi orang yang istiqomah itu berat, tapi ganjarannya surga. Kita sudah tahu hadis istiqomah, sudah tahu arti istiqomah, sudah tahu istiqomah itu berat, sudah tahu keutamaan istiqomah itu surga. Tinggal caranya gimana supaya kita tetap istiqomah. Tapi waktunya sudah habis. Ya. Tips yang paling cepat, tapi ini buat bapak-bapak khususnya, kalau bapak-bapak mau cepat segera terus istiqomah, maka yang paling cepat adalah tolong segera cari istri yang namanya enggak bercanda Insya Allah kalau ada usia, ada waktu, bisa dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang lain, ya. Kiat-kiat istiqomah, ya, nggak harus saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum nasrun minallahu fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.